bersyukur oleh anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh kembali. Kita akan masuk dalam renungan hidup sehingga kita semakin mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita semakin memahami bagaimana Tuhan menghendaki kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya supaya iman kita tetap eksis dan tidak gugur sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentang renungan hidup hari ini. Aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersyukur kasih-Mu yang tak pernah berubah. Bersyukur kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. Kasih-Mu yang tak pernah berubah. Bersyukur kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu hari ini Tuhan, karena kasih-Mu yang membuat kami boleh ada sebagaimana ada menikmati hari-hari yang Tuhan karuniakan. Terima kasih dalam kesempatan yang indah ini, sebuah kesempatan yang dapat kami syukuri dan kami nikmati untuk merenungkan hidup ini. Dalam renungan hidup hari ini kami akan semakin mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami, dalam detik-detik napas, detik-detik hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, urapi hamba-Mu yang terbatas dengan hikmat dan urapan Allah yang tidak tandingannya, sehingga kami semua diberkati Tuhan secara luar biasa. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, kekasih Kristus yang berbahagia hari ini dimanapun Anda ada hari ini. Mari, kalau ada Alkitab di dekat Bapak Ibu Saudara silakan ambil.
Dan kalaupun tidak ada Alkitab kan ada di gadget, lihat di aplikasi Alkitab. Lalu saya akan baca untuk kita firman Tuhan dari Samuel 1, tetapi kita tidak baca semuanya. Dan ini berbicara tentang sebuah hal yang luar biasa yang diterima oleh seorang yang berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan hari ini topiknya adalah renungan hidup adalah doa meminta belas kasihan Tuhan. Saya akan baca dalam ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Lanjut pada ayatnya yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Haleluya. Hari ini firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama tentang seorang perempuan yang menderita sekali, yang sesungguhnya dia mendapat hak, tetapi terabaikan haknya sebagai seorang istri yang harus dikasihi oleh suami, yaitu suaminya Elkana. Ketika suami ini beristrikan dua, itu penghina dan Elkana di kalangan orang Israel waktu itu ya bisa beristri dua ya. Jadi kita nggak usah bahas dan kita nggak usah bertanya kenapa sekarang nggak bisa begitu. Yang jelas kita mengerti hari ini adalah hakikat atau inti firman Tuhan untuk kita mengerti tentang belas kasihan Tuhan. Sehingga ketika Hana ini tidak mempunyai keturunan, dikatakan di situ Allah Tuhan telah menutup kandungannya. Mungkin kita bertanya, kok Tuhan tega amat sih menutup kandungan anak? Jahat amat sih. Kita nggak usah bertanya-tanya tentang itu, kita akan pusing. Saya mau katakan, itu adalah urusan Tuhan. Urusan Tuhan kita nggak usah urusin. Kadang-kadang membuat kita itu pusing, membuat kita itu sakit, membuat kita menderita karena kita urus urusan Tuhan.
Kita berkata siapa kita pikirkan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita melihat di sini yang kita urusi adalah bagaimana hidup kita mau di belas kasihan Tuhan. Melihat belas kasihan Tuhan. Artinya di sini dalam berdoa itu ada belas kasihan Tuhan. Ketika Hana PDKT-nya diabaikan, tidak diperhatikan, tidak disayangi, tidak dikasihi, tidak mempunyai hak sebagai seorang istri, maka dia tahu Tuhan mengasihi dia. Ketika mereka pergi sekali setahun ke Silo dalam perayaan di sana atau persembahkan persembahan, tentunya Hana ikut, termasuk Penina dan Elkana. Ada di sana Imam Eli, Hofni dan Pinehas yang melayani. Mereka datang ke sana dan Hana ini membawa kepedihannya kepada Tuhan. Dikatakan di situ Hana dengan pedih hati berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Mungkin bisa dikatakan cengeng. Tapi inilah arti sebuah hati yang manusia tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Akhirnya apa di situ? Ketika dia mencurahkan isi hatinya, dia tidak malu, dia serahkan kepada Tuhan. Dia menyerah kepada Tuhan bahwa tidak ada yang menolong dia. Dan orang yang dia anggap mengasihi dia sebagai suami yang selama ini, mungkin kalau zaman sekarang dikatakan dalam masa pacaran, katakan sayang kau kekasihku, saya akan mengasihi engkau, engkaulah jantung hatiku, engkaulah permataku, engkaulah rembulanku, engkaulah semua, engkaulah. Kadang-kadang perempuan hanyut ketika diberikan godaan atau gumpalan yang luar biasa ini. Tetapi ketika Hana ini menjadi resmi, menjadi istri dari Elkana, suaminya mengabaikan dia. Oh no! Karena tadi memang dia tidak punya keturunan. Tetapi dia tahu Tuhan tidak mengabaikan dia. Maka dia datang, kesempatan itu dia pergunakan. Mohon belas kasihan Tuhan. Lalu apa di sini? Waktu Imam Eli memperhatikan dia mulutnya komat kamit, Imam Eli juga mengira bahwa dia mabuk anggur. Atau dikatakan udah rada-rada ini perempuan. Tapi tidak terpengaruh dengan itu dan tidak putus asa, tidak membalas dengan emosi atau mengatakan dan mempersalahkan Imam Eli. Gimana sih? Masa imam katakan begitu? Masa hamba Tuhan katakan begitu? Tetapi dia tenang. Dia langsung mengatakan kepada Imam Eli, saya tidak mabuk, saya tidak berbuat. Dikatakan situ, saking pedihnya hatiku Tuhanku, aku suruh perempuan yang bersusah hati, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan, mencurahkan isi hati. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kita yang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kadang-kadang orang anggap kita rada-rada, kadang-kadang orang anggap kita mabuk, stres dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, biar apa kata orang, biar apa kata dunia, yang jelas apa kata Tuhan. Maka di situ Eli mengatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Imam Eli mengatakan, pergilah dengan selamat. Kata-kata yang luar biasa ini dari seorang hamba Tuhan, dari seorang imam, pergilah dengan selamat, yang membuat hatinya Hana semakin mantap, karena itu adalah janji Tuhan. Maka selanjutnya kita melihat kata selamat itu terjadi adalah sebuah kebahagiaan yang diterima oleh Hana ketika dia mengimani bahwa hamba Tuhan itu adalah wakil Tuhan sendiri. Apa yang dikatakan hamba Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri, Tuhan sendiri. Maka apa di situ? Keesokan harinya
Bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan anak istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah anak dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Luar biasa. Kebahagiaan luar biasa yang dialami oleh Hana. Ketika pedih hatinya, dia tidak datang kepada manusia. Dia tidak pusing. Dia tidak membalas cara suaminya memperlakukan dia. Dia tidak balas cara Penina madunya memperlakukan dia. Dia tidak pusing dengan apa kata Imam Eli, hamba Tuhan. Tetapi dia ingat dan dia percaya pada Tuhan. Dia melihat Tuhan yang berbelas kasihan kepadanya. Hari ini Anda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita pusing? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah apapun juga. Jangan pusing. Ada Tuhan yang mengerti kita. Mohon belas kasihan Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita berdoa nyanyikan satu pujian. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kami berserah kepadamu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengasihi kami. Ketika kami tahu banyak masalah di tengah hidup ini, banyak persoalan, penyakit, masalah ekonomi, bahkan apapun yang menghimpit kami, Engkau mengajar kami lewat renungan hidup hari ini seperti Hana yang datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan. Engkau pasti menolong dan berbelas kasihan bagi setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, agar kami mengimani bahwa firman itu adalah Engkau sendiri, akan nyata dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam kesempatan ini, hamba berdoa bagi setiap umat yang sakit. Dengan firman ini, hamba dasarkan untuk berdoa bagi mereka. Dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Bagi mereka yang lemah, Tuhan menguatkan. Bagi mereka yang bersusah hati, Tuhan hiburkan. Yang berdosa Tuhan ampuni, yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagi kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.